Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Cerita Danik. Di videoku kali ini aku akan cerita-cerita tentang tabungan emas Pegadaian. Terereng. Buku tabungannya pun warnanya emas. Bayangin aja kalau emasnya segede ini berapa gram ya. Oke, sebelum kita lanjut ke obrolan kita tentang tabungan emas, aku bersyukur sekali di masa pandemi ini masyarakat kita mulai banyak sekali yang sadar tentang pentingnya menabung dan berinvestasi. Tentang kesadaran menabung dan berinvestasi, kalau menurutku rumusnya adalah mumpung. Mumpung sehat, mumpung ada kesempatan, mumpung ada pendapatan, dan mumpung masih belum punya tanggungan. Yang pertama, mumpung kita sehat, karena memang dalam kondisi sehat saat kita masih belum, usianya masih muda, powerful, terus masih tidak ada penyakit, gak sakit, ini kesempatan kita untuk memanfaatkan segala potensi yang ada, menghasilkan karya-karya, mencoba hal-hal baru supaya kita bisa mendapatkan pendapatan yang maksimal. Bayangin kalau usia kita udah makin bertambah, terus mulai sakit-sakitan, tentu kan kita tidak bisa bekerja dengan maksimal, lebih produktif. Jadi mumpung sehat, waktunya kita bekerja dengan maksimal dan nanti hasil kerjanya buat menabung. Terus yang kedua, mumpung ada kesempatan bagi teman-teman yang saat ini punya kesempatan pekerjaan, karena kesempatan dalam situasi dan kondisi kayak gini ini menjadi barang yang sangat istimewa banget. Bayangin banyak banget kan kawan-kawan di sekitar kita, teman-teman di sekitar kita yang mengalami PHK, yang mengalami pemotongan-pemotongan gaji dan lain sebagainya. Tentu saja saat ini bagi teman-teman yang mumpung ada kesempatan, manfaatin dengan sebaik-baiknya, berikan performa kerja yang terbaik, dan integritas dalam pekerjaan itu penting banget. Karena kalau kita nggak memiliki integritas, ya kedepannya entah kita mau bekerja di bidang yang lain atau tempat lain, ini tentu akan mempengaruhi kualitas pribadi kita, personal kita. Terus selanjutnya, mumpung ada pendapatan, mumpung sekarang ada pendapatan, belum ada ini ya, belum ada PHK atau belum ada penyusutan gaji. Nah, ini kesempatan buat kita mulai menabung. Karena kondisi pandemi ya mulai berhemat-hemat. Jadi porsi menabungnya di ini mulai digedein. Kalau konsepku sih, menabung itu diawalkan, bukan sisa dari semua pengeluaran. Mungkin dari teman-teman ada yang berpikir, oh iya menabung nanti tunggu ya sisanya dari pengeluaran bulan ini ada berapa, yaitu yang ditabung. Kalau aku sih dari dulu selalu melihat kebutuhan utamanya itu apa aja, bayar-bayar ini itu dikeluarin, baru selanjutnya menabung dan investasi. Untuk kebutuhan jalan, hal-hal keinginan-keinginan itu baru mengikuti sisa dari itu semuanya. Jadi untuk hal-hal yang hanya keinginan aja itu baru sisa. Karena sebenarnya menabung dan investasi adalah kebutuhan kita akan masa depan yang aman. Terus selanjutnya, mumpung masih belum punya tanggungan. Nah, ini buat teman-teman yang masih belum menikah, belum punya keluarga, belum punya anak, ini kesempatan banget karena kita masih menanggung diri kita sendiri. Bayangin kalau kita udah mulai punya keluarga, punya anak, tentu kan kita harus memikirkan, selama ini kita memikirkan biaya makan dan kebutuhan pokok hanya diri kita sendiri, nanti berapa orang yang harus dipikirkan, belum lagi kalau nanti proses lahiran, pendidikan anak dan lain sebagainya. Itu kan ini ya, kebutuhannya semakin banyak banget. Jadi kalau tidak disiapkan dari sekarang, emang rezeki itu ada yang ngatur, tapi kalau manajemennya tidak baik akan menghasilkan problem-problem baru. Seperti kita ketahui bersama, salah satu penyebab perceraian terbesar itu adalah faktor ekonomi loh. Nah, itu mumpung kita masih belum punya tanggungan. Kalau punya tanggungan orang tua, kita menjadi ini tulang punggung keluarga, gimana? Iya, itu sebagian dari kewajiban yang harus ditunaikan, harus dipenuhi. Tapi mumpung tanggungannya belum nambah, jadi kita harus bersyukur mumpung ada kesempatan-kesempatan itu. Nah, selanjutnya kenapa aku memilih menabung di tabungan emas khususnya Pegadaian? Alasan-alasannya yang pertama, karena
menabung di tabungan emas itu nggak ada fisiknya. Karena lagi-lagi kalau ada fisiknya, aku itu salah satu orang yang kadang suka lupaan, karena beberapa kali ini si cincin hilang waktu wudhu, kita lupa naruh, balik lagi udah nggak ada, atau jatuh di mana lupa naruhnya. Itu kan kalau ada fisiknya beresiko banget. Terus yang kedua ada penyusutan. Aku tadi browsing gitu, emang emas itu bisa menyusut ya? Karena dulu aku pernah punya anting gitu 1 gram, cuma 1 gram. Terus waktu mau dijual ternyata ditimbang lagi, nggak sampai 1 gram, itu penyusutannya bisa 0,2 gram sekian gitu. Nah, di sini konsepnya kenapa si logam itu bisa menyusut, namanya kalau udah bentuk perhiasan yang dipakai terus pasti kan kegesek-gesek. Namanya kegesek-gesek terus kan lama-lama juga akan ada aus gitu, semacam penyusutan karena kegesek. Dan selanjutnya kalau nggak ada fisiknya, itu nggak perlu ada tempat penyimpanan. Jadi kan nggak usah repot-repot di mana sih tempatnya, apalagi buat yang lupaan nggak perlu bingung lupa naruhnya. Dan tentu saja kalau nggak ada fisiknya, nggak perlu disimpan-simpan, ya tentu itu aman, nggak ada resiko dicuri orang, atau misalnya pas kita nggak ngerti kalau kondisi bencana, misalnya kebakaran atau kebanjiran atau apa gitu, kalau kita misalnya naruh perhiasan di mana terus kita bingung naruhnya di mana, kita masih nyari-nyari, bisa-bisa kita yang jadi korbannya. Tapi kalau nggak ada fisik kan kita tinggal cus pergi. Makanya aku suka sesuatu yang praktis aja. Kalau udah bentuknya kayak gini ya udah kan aman gitu aja. Seandainya bukunya juga kebakar, kita kan tinggal dokumen, misalnya buku, dokumen kita kebakar semuanya, tinggal ngurusin KTP di Dinas Kependudukan, kita terus ngurusin kepegadaiannya, tinggal dicek di buku besarnya. Kalau udah ada ya selesai gitu. Terus pertimbanganku selanjutnya adalah keamanan investasi. Meskipun tabungan emas itu returnnya nggak terlalu tinggi, namun cenderung stabil. Misalnya ini aku menabung untuk biaya masuk sekolah anakku nanti. Kita melihat misalnya biaya masuk sekolah saat ini adalah 10 juta, jadi aku menabung sampai sejumlah 10 juta. Tapi dengan 10 juta itu kita konversikan menjadi emas berapa gram. Misalnya saat ini emas 1 gramnya 1 juta. Jadi untuk mendapatkan biaya masuk sekolah saat ini adalah 10 gram. 10 tahun ke depan kan nggak mungkin biaya masuknya tetap 10 juta karena ada inflasi dan lain sebagainya. Sementara emas juga akan mengikuti inflasi tersebut gitu. Jadi kurang lebih tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara biaya masuk sekolah saat ini yang 10 gram dengan biaya masuk sekolah sekitar misalnya 5 atau 10 tahun mendatang. Selain itu kan Pegadaian ini menjadi salah satu BUMN gitu, jadi milik pemerintah. Keamanannya itu aku jadi ngerasa lebih secure aja gitu. Selanjutnya pertimbangannya adalah kemudahan, karena melalui tabungan emas khususnya di Pegadaian ini bisa dicicil. Jadi kalau kita beli perhiasan atau emas batangan kan nggak bisa kita cicil cuma 0 sekian gram atau berapa gitu. Ya bentuknya kalau nggak 1 gram berapa gitu kan, jadi jumlahnya kalau 1 gram gede juga gitu, 1 juta gitu. Sementara kalau tabungan emas ini duit 10.000, 20.000 itu bisa ditabung. Akhirnya aku kemarin kan setelah punya buka tabungan emas di Pegadaian, aku mulai mempropagandakan ke keluarga di rumah, ngajak ibuku. Akhirnya ibuku itu buka juga. Kebetulan kalau mau berangkat ke pasar, antara rumah ke pasar itu ngelewatin Pegadaian, pulangnya juga gitu. Jadi setiap dari pasar kalau ada sisa duit 20.000 gitu, ibu langsung menabung di Pegadaian gitu. Terus gak nyangka sekarang udah dapat sekian gram gitu, gara-gara kita nabungnya padahal kecil-kecil loh gitu. Sehingga menjadi sebuah kemudahan karena bisa dicicil dengan nominal berapapun. Selain itu, tabungan emas Pegadaian ini juga bisa diakses secara online. Jadi kalau kita males yang mager banget, gak mau jalan ke Pegadaian, setor tabungan dan lain sebagainya, kita bisa menabungnya lewat aplikasi tabungan emas Pegadaian. Di situ tinggal kita transfer. Selanjutnya kemudahan yang didapat lagi dengan menabung tabungan emas di Pegadaian ini mudah banget dicairkan. Jadi misalnya kita butuh saat ini, kita butuh duitnya saat ini, ya saat ini duitnya udah bisa di tangan. Beda dengan kita kalau misalnya dengan perhiasan atau
emas batangan, pasti kan kita perlu harus menjual dulu, harus tahu harga dan lain sebagainya. Kalau melalui tabungan emas, tadi kan juga bisa disebut bisa diproses melalui online. Kita bisa ngejual emas kita melalui online, dan setelah misalnya kita jual 1 gram gitu, 1 juta rupiah, di situ ada pilihannya ditransfer ke rekening mana. Selain itu, kemudahan-kemudahan lain kalau kita nggak mau tabungan kita, emas kita itu hilang, nggak mau dijual, itu juga bisa digadein. Jadi istilahnya kayak misalnya gini, aku mau butuh duit 1 juta gitu, tapi aku nggak mau kehilangan emasku. Jadi ya di situ berkurang 1 gram. Nanti waktu kita, tapi dibekukan di tabungan kita. Nanti kalau kita nabung lagi, itu untuk menebus emas kita untuk kembali jadi saldo kita. Kebukti banget, beberapa waktu yang lalu ibu lagi ngurusin mesin traktornya yang ada di Pegadaian. Ternyata bawa duit kurang. Terus ibu tanya, saya punya tabungan emas, bisa nggak tabungan emasnya dibuat nambahin? Oh bisa. Dan saat itu juga ibu kayak takjub gitu, iya ya, nggak nyangka-nyangka yang itu sisa-sisa belanjaan gitu bisa buat nambah-nambahin ngurusin mesin traktor kata. Dan semudah itu. Jadi begitu teman-teman semuanya, itu alasanku kenapa aku akhirnya memutuskan menabung berupa tabungan emas di Pegadaian. Ya, semoga dari sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit dan menjadi bagian dari cara mengamankan masa depan kita. Jadi supaya kita merasakan masa depan yang nyaman, masa depan yang tenang dan cerah, persiapkan dari sekarang. Terima kasih. Bye-bye, sampai jumpa di cerita Dani berikutnya.